Selamat sore dan semangat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ildevi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Bincang Kota. Nah, Bincang Kota kali ini akan membahas terkait bagaimana rapat koordinasi khusus 2023 pemerintah Kota Makassar yang mengusung tema resiliensi dengan metaverse. Untuk membahas tema tersebut kita sudah menghadirkan narasumber di studio Tribun Timur hari ini, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Makassar, Bapak Helmi Budiman MSI. Kita sapa dulu narasumber kita untuk sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas terkait Rakorsus 2023 Makassar yang akan digelar besok, tepatnya begitu ya Pak. Nah, untuk Rakorsus ini di tahun 2023 persiapannya sendiri sudah sejauh apa Pak untuk besok? Mungkin boleh dijelaskan. Alhamdulillah sekarang persiapannya karena besok sudah hari pelaksanaan Rakorsus, tentunya hari ini kita sudah loading dan kemarin malam, hari Minggu kemarin kita masih sempat melakukan beberapa briefing dengan teman-teman SKPD, ada bagian protokol, kemudian teman-teman di Bapeda sendiri dan beberapa stakeholder yang bertanggung jawab untuk Rakorsus ini. Ada bagian umum juga yang membantu kita untuk pelaksanaan kegiatan di Rakorsus besok pagi. Dan memang hari ini tadi saya baru-baru mengecek langsung di lokasi, di lapangan. Kita sementara menyusun beberapa kursi, meja, dan panggung, dan insya Allah jam 5 hari ini atau sore ini setelah podcast ini berlangsung, kami akan bergeser ke sana untuk melihat persiapannya. Kita akan melaksanakan yang namanya gladi resik sore ini, mungkin. Jadi, begitu. Jadi persiapannya sudah hampir seluruh begitu tersiapkan, tinggal besok nih pelaksanaannya akan seperti apa begitu ya Pak. Baik. Nah, terkait tema yang diusung yakni resiliensi dan dengan Makaverse. Secara makna ekonomi, resiliensi itu kan terkait bagaimana daya tahan ekonomi, kemudian bagaimana perekonomian, mungkin akan hanya mengarah ke ekonomi dan metaverse atau akan seperti apa nanti Pak pembahasan untuk di Rakorsus 2023 Kota Makassar? Ya, memang untuk tahun ini ada yang cukup berbeda karena kita mengangkat yang namanya tema resilience, resilience dengan Makaverse. Jadi kita mengambil tema tahun lalu, Makaverse kita masukkan sebagai tema di tahun 2023. Dan ada kata-kata resilience, mungkin masyarakat umum tidak mengerti apa sih resilience. Resilience itu adalah ketahanan, ketangguhan dari sebuah kota. Kenapa kemarin kita mengambil tema resilience menjadi tema kita untuk Rakorsus 2023? Karena memang arahan dari pemerintah pusat, arahan dari Bapak Presiden pada saat Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Presiden menekankan untuk bagaimana setiap kota itu membangun yang namanya ketangguhan kota. Makanya resilience ini menjadi salah satu tema, dan memang yang namanya ketangguhan kota itu tidak berbicara hanya kepada bencananya saja, tetapi bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari bencana. Nah, kemarin kita tahu sendiri ada yang namanya COVID. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memulihkan kembali ekonomi kita, kemudian setelah kita pulihkan bagaimana caranya kita buat tangguh ekonomi kita seperti sebelum bencana COVID ada. Baik. Seperti begitu. Jadi tema resilience ini sangat-sangat kuat menurut kita, menurut kami di Bapeda, menurut kami di pemerintah kota, sehingga kami mengangkat menjadi tema 2023 seperti begitu. Dan ini tidak hanya berbicara masalah ekonomi, semuanya kena, mau mungkin masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah sosial, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan ini akan patut kita angkat tema-tema ini, tema resilience ini menjadi tema yang utama di 2023. Baik. Artinya berbicara tentang ketangguhan gitu, ketahanan kota bukan hanya dari sektor ekonomi, artinya juga dari seluruh sektor, pendidikan, kesehatan, dan juga kemarin kita tahu bahwa Makassar sempat dilanda banjir kemarin beberapa waktu lalu Pak. Mungkin itu untuk penanggulangan bencana, dan juga ditambah dengan metaverse, Makaverse, bagaimana kemudian digitalisasi begitu di Kota Makassar akan diterapkan untuk pembangunan di seluruh sektor yang ada di Kota Makassar. Baik, mungkin secara pelaksanaan akan besok digelar dan juga tema sudah dimatangkan. Mungkin apa yang berbeda begitu Pak dari Rakorsus untuk tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah dari narasumbernya atau teknis pelaksanaannya atau seperti apa Pak? Jadi memang tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya kita mungkin mengundang hanya sekitar 800 peserta. Nah, tahun ini alhamdulillah kita menambah kapasitasnya. Kalau tahun lalu maksimal mungkin undangan di kisaran 1.000 orang pada saat pelaksanaan acara, tahun ini kita menambah kapasitasnya. Jadi kita menaikkan sampai dengan 1.200 peserta. Kita harapkan memang
tidak hanya pejabat pemerintah kota mungkin yang hadir, tetapi stakeholder yang kita undang itu bisa tinggal sampai dengan pelaksanaan rakorsus ini selesai. Dan memang yang cukup berbeda tahun ini karena kita mengangkat tema resilience, banyak narasumber kita yang berkaitan dengan ketangguhan kota itu kita datangkan. Mungkin boleh kita sebut untuk masalah smart education, kita mengundang yang namanya Prof. Yohanes Surya. Kita tahu sendiri bahwa Prof. Yohanes Surya ini salah satu profesor yang sangat menggeluti berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana beliau berhasil mengangkat Indonesia Timur, salah satu juara bukan lagi nasional, internasional, berasal dari Papua kemarin, juara matematika se-Indonesia, se-dunia. Ini kita angkat menjadi salah satu narasumber kita. Kemudian kita akan mengundang juga salah satu profesor, Prof. Denny, ini dari luar juga. Kita undang untuk berbicara masalah ketahanan kota, ketangguhan kota, masalah banjir, masalah yang lain-lainnya berkaitan dengan infrastruktur. Kemudian kita undang juga yang namanya Prof. Haryadi. Jadi ada 3 profesor yang akan kita undang berbicara masalah ketangguhan dan ketahanan kota. Kemudian kita undang juga yang namanya Pak Ari Ginanjar. Nah, kalau kita tahu sendiri Pak Ari Ginanjar ini salah satu pembicara motivator yang cukup bagus masalah spiritual. Ya, ini akan memberikan pandangan-pandangannya bagaimana caranya memberikan isian-isian spiritual kepada seluruh pejabat di pemerintah kota supaya betul-betul membuka wawasannya dan kapasitasnya sebagai pejabat di pemerintah kota. Tidak hanya mungkin berbicara masalah pengetahuan yang tadi resilience, jadi ada isian-isian juga untuk spiritualnya kepada seluruh pejabat begitu. Baik, jadi narasumbernya akan dihadirkan untuk Yeah. membahas bagaimana meningkatkan dan menjaga ketangguhan kota, Kota, itu ya. dari segala sektor. Tadi ada pendidikan, kemudian ada sektor-sektor lainnya. Mungkin kalau boleh kita tahu nih Pak, sejauh ini Kota Makassar sendiri menghadapi masalah apa begitu? Mungkin di sektor pendidikan seperti apa, Ya. kesehatan seperti apa, penanggulangan bencana seperti apa, dan ekonomi mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi memang masalah di Kota Makassar ini sangat kompleks. Karena kenapa? Kita ini merupakan gerbang Indonesia Timur. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita ini juga merupakan kota, boleh dibilang kota yang cukup besar, 5 kota terbesar di Indonesia, dan kita ini ibu kota provinsi. Nah, tentunya pasti banyak orang-orang yang menumpuh atau menaruh harapannya di Makassar ini. Banyak orang yang mencari penghidupan di Kota Makassar, sehingga memang ya semua orang berkumpul di Makassar. Nah, permasalahannya banyak orang yang tidak tahu bahwa kewenangan pemerintah Kota Makassar ini sangat terbatas. Ada kewenangan pemerintah Kota Makassar, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada juga yang namanya kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena banyak masyarakat mungkin yang kurang paham. Contoh mungkin yang perlu saya sampaikan, Jalan Hertasningraya. Jalan Hertasningraya ini merupakan penghubung antara Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Betul. Ini bukan kewenangan Kota Makassar. Banyak orang yang sering bertanya kenapa Makassar tidak mengerjakan ini. Padahal ini jalanannya berada di Kota Makassar. Belum tentu karena memang jalanan ini merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Makanya ini besok kita memberikan pemahaman. Selain kita menjelaskan bagaimana situasinya, kita juga akan menyampaikan bagaimana solusi yang kira-kira bisa kita tempuh. Makanya kita undang beberapa pakar, ada Prof. Dedi tadi yang saya sampaikan, ada Prof. Haryadi, ada Prof. Yohanes Surya. Besok kita akan memberikan beberapa solusi-solusi, termasuk mungkin yang namanya berkaitan dengan kesehatan. Memang kalau kita lihat sekarang sudah banyak rumah sakit yang berdiri di Kota Makassar, tetapi masih banyak orang yang mengeluh. Kenapa fasilitas masih kurang? Kenapa banyak jalanan yang belum selesai atau belum dikerjakan? Kemudian mungkin ya bagaimana dengan banjir? Tadi yang kita sudah sebutkan. Memang banjir ini ya permasalahannya tidak bisa hanya diselesaikan dengan sendiri. Makanya kita mengundang besok, kita mengundang dari provinsi, kita mengundang juga dari Balai Besar Pompengan untuk berbicara juga. Kita mengundang juga dari BMKG melihat bagaimana pandangannya terhadap cuaca di Makassar, kira-kira prospeknya bagaimana, apa yang perlu kita lakukan, apakah kita perlu membuat saluran drainase baru atau bagaimana, itu kita tidak tahu. Yang jelas ada beberapa pandangan dari tidak hanya dari stakeholder pemerintah kota, internal kita, tapi banyak orang-orang yang kita libatkan besok. Dan ini pembicaranya cukup luar biasa banyak besok kita undang. Termasuk yang paling spektakuler ada Walhi juga yang kita undang besok. Dan kita juga besok membuka ruang untuk debat publik. Kita mengundang beberapa orang, ada
boleh saya sampaikan ada Pak Hussein Abdullah, kemudian kita mengundang juga Pak Laude Sarif, mantan komisioner KPK, ini untuk mengkritisi Pemkot. Iya. Kira-kira pandangan dari orang luar itu bagaimana? Apakah mereka pandangannya bagaimana sehingga kita bisa mencari solusinya? Jangan sampai kita tidak membuka ruang publik ini, ruang debat ini, kita dianggap pemerintah yang tidak membuka telinga, atau tidak membuka ruang. Sehingga besok di ruang Rakorsus kita memang buka satu sesi untuk debat publik. Betul. Seperti begitu. Sepertinya besok akan seru gitu ya, gelaran debat publik ini karena akan melibatkan banyak sektor dan juga banyak orang di situ. Kemudian tadi juga kita sempat membahas terkait Jalan Hertastik, memang akhir-akhir ini sangat krusial begitu Pak untuk dibahas. Kemudian banjir di Kota Makassar, mungkin dari gelaran Rakorsus 2023 ini menjadi ajang juga bagaimana untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan juga bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Makassar. Mungkin Pemkot Kota Makassar mungkin sudah sering dimention ini jalan di Hertasning kayak gimana, banjirnya seperti apa, padahal itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Makassar karena itu adalah jalan penghubung antar kabupaten kota begitu. Baik. Nah, untuk selain itu mungkin Pak tadi membahas juga terkait bagaimana jalan di Kota Makassar, kemudian bencana banjir. Untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Makassar sendiri, Pak, sejauh ini sudah seperti apa? Setelah pandemi juga kemarin kita sudah tahu bahwa meluluhlantahkan perekonomian kita. Jadi sekarang, alhamdulillah kemarin berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar ini cukup signifikan. Ternyata akhir tahun 2022, Makassar itu ekonominya melebihi rata-rata provinsi, melebihi rata-rata nasional, di atas rata-rata nasional. Kita berada di angka 5,4. Artinya apa? Sebenarnya orang-orang di Makassar ini bisa memanfaatkan situasinya. Jadi kita bisa berhasil rebound atau kita bisa berhasil bangkit dari keterpurukan yang ada di tahun 2022 dan 2021 dan 2022. Sekarang bagaimana caranya kita mempertahankan ini, atau mungkin kita bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Nah, memang ya salah satu tantangan kita karena sekarang pandemi sudah lewat, COVID sudah lewat, sekarang bagaimana caranya kita mengendalikan inflasi. Karena memang ketakutan untuk resesi, sebagaimana pernah saya sampaikan di Tribun sebelumnya, resesi ini yang kini sekarang kita takutkan. Karena kenapa? Di mana-mana orang sudah berbicara masalah resesi. Kalau berbicara masalah resesi, berarti pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal itu mengalami pertumbuhan negatif. Alhamdulillah Makassar tidak. Sekarang bagaimana caranya selain pertumbuhan ekonomi ini tumbuh secara positif dan mungkin melebihi rata-rata nasional nantinya untuk 2023, sekarang kita menargetkan bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi ini berbareng dengan pengangguran yang semakin menurun. Gini rasio yang tidak semakin jauh. Karena sekarang memang permasalahannya pertumbuhan ekonomi tumbuh tetapi banyak pengangguran yang terselubung di Kota Makassar. Banyak orang-orang yang begitu tahu banyak uang di Makassar, mereka semakin berbondong-bondong datang ke Makassar. Ini menjadi masalah buat kita karena kita daerah hub untuk Indonesia Timur. Dan saya rasa memang ini yang menjadi penyampaian kemarin, semakin maju sebuah kota, semakin bagus ekonominya, semakin tertarik orang datang ke sana. Iya, betul. Ya, ini yang menjadi masalah. Sekarang bagaimana cara kita membantu, bukan hanya mungkin pendatang pastinya, kita membantu masyarakat membuka lapangan pekerjaan. Dan ini kita sudah sampaikan tadi pada saat forum lintas SKPD, dan tentunya besok akan kita sampaikan kembali. Sekarang kita sudah membuka banyak ruang untuk pelatihan-pelatihan skill, kemudian membuka lapangan pekerjaan melalui lorong-lorong wisata. Sekarang kita lihat besok SKPD sejauh mana mereka bisa menangkap tantangan ini atau peluang ini untuk mesejahterakan masyarakat di Kota Makassar. Begitu. Dan memang kita tahu bahwa Kota Makassar ini kota yang besar, kemudian untuk pendidikan di sini juga ada universitas yang cukup terkenal, universitas negeri dan swasta banyak di Kota Makassar, sehingga banyak yang datang begitu untuk melanjutkan pendidikan di Kota Makassar. Setelah melanjutkan pendidikan, bahkan banyak yang untuk menetap di sini untuk mencari pekerjaan. Dan itu menjadi salah satu tantangan juga bagi pemerintah Kota Makassar, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh
seluruh masyarakat mungkin yang berbondong-bondong datang ke Kota Makassar yang menurut pertumbuhan ekonomi juga sudah cukup baik begitu Pak. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana dari sektor ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan, kemudian infrastruktur, kemudian ini Pak, kita tahu kan Makassar saat ini ada namanya lorong wisata begitu. Perkembangan lorong wisata sampai hari ini sudah seperti apa? Ya, untuk saat ini kita sudah berhasil di 2022 kemarin kita sudah berhasil membuat 1096 lorong wisata. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang dilakukan pemerintah kota di 2023 setelah berhasil? Nah, tahun ini kita juga mau membuat 1000 lorong lari lagi. Jadi sekarang dengan total 2096 lorong wisata yang kita harapkan bisa menjadi salah satu kantong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang ini yang besok kita evaluasi juga sejauh mana SKPD mendorong belanjanya mendukung lorong wisata. Karena jangan sampai lorong wisata ini hanya sekedar boleh dibilang retorika belaka. Kita tidak mau. Jadi kami mau dari pemerintah kota khususnya mungkin di Bapeda, kami mau yang namanya program pemerintah Kota Makassar khususnya lorong wisata ini betul-betul didorong. Karena kenapa? Yang namanya penguatan ekonomi ini berdasarkan data juga, penguatan ekonomi nasional dan bahkan boleh dibilang di Makassar itu ditopang oleh belanja UMKM oleh teman-teman UMKM. Jadi kalau UMKM-nya berhasil, tentunya ekonominya berhasil. Kalau UMKM-nya loyo, tentunya ekonomi kita loyo. Ekonomi masyarakat pasti tidak berputar. Makanya dengan adanya program lorong wisata ini kita berharap betul-betul SKPD mendorong belanjanya ke sana. Jadi kalau misalnya di Snaker wajib mengambil pesertanya dari orang lorong wisata. Dinas pariwisata melakukan upgrade skill itu mengambil datanya dari lorong wisata. Dinas koperasi melakukan perbaikan terhadap UMKM, melakukan coaching, melakukan perbaikan branding. Tentunya kita harapkan dari lorong wisata. Dan memang kita harapkan lorong wisata ini sebagai bagian daripada visi misi. Kita berharap pada akhir masa pemerintahan Dani Fatma periode kedua 2026 kita berharap nanti akan ada 5.000 lorong wisata yang akan terbentuk di Kota Makassar. Baik. Untuk tanggapan dari pemerintah pusat atau dari Menparekraf sendiri mungkin Pak Sandiaga Uno mungkin setelah melihat adanya lorong wisata ini seperti apa Pak? Mungkin dapat ada reward atau seperti apa mungkin dari pemerintah pusat? Ya sekarang alhamdulillah lorong wisata ini kita masukkan dalam perlombaan pemberian penghargaan pembangunan daerah. Mudah-mudahan hari Jumat besok kita akan dinilai juga oleh Bappenas, oleh nasional. Mudah-mudahan dengan adanya lorong wisata, dengan banyaknya kegiatan yang sudah kita lakukan ini memberikan perhatian kepada pemerintah pusat. Apabila kita mungkin menang, kita akan diberikan reward. Dan memang Kementerian Pak Sandiaga Uno sendiri sudah berapa kali datang ke Makassar. Beliau melihat program ini suatu program yang luar biasa. Karena program ini memulai dari masyarakat bawah, bertempat di masyarakat lorong dan memanfaatkan apa yang sudah ada di kota. Tidak membangun baru, tidak membangun mall, dan ini betul-betul dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan banyak anggaran-anggaran yang kita sudah siapkan di 2023 ini memang untuk spesifik mendorong lorong wisata. Seperti begitu. Setelah mungkin hadirnya lorong wisata begitu Pak, mungkin apa yang bisa kita lihat dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di lorong begitu. Sebelum dan setelah adanya lorong wisata mungkin ada perubahan dari mereka atau seperti apa Pak? Boleh mungkin dijelaskan? Iya, tentunya pasti semenjak ada lorong wisata, apalagi sekarang kita sudah mengintegrasikan lorong wisata dengan beberapa kegiatan pemerintah kota, banyak kegiatan-kegiatan kita yang pasti melibatkan masyarakat lorong. Nah sekarang pertanyaannya apakah masyarakat siap? Karena tahun 2023 ini tidak hanya mungkin kegiatan-kegiatan yang di awal tahun, nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan acara-acara nasional atau event-event nasional. Seperti contoh mungkin akan ada F8, ini salah satu event yang didukung oleh pemerintah pusat. Akan ada juga latihan bersama tentara Angkatan Laut, ini juga bertempat di Makassar juga, pasti akan melibatkan masyarakat lorong juga, lorong wisata juga. Akan ada juga yang namanya rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, pesertanya kurang lebih 6.000 orang. Ini juga akan melibatkan juga kegiatan lorong wisata. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kota pasti akan melibatkan teman-teman di lorong wisata. Dan pastinya begitu kegiatan ini melibatkan lorong wisata,
akan ada perputaran ekonomi, akan ada pertumbuhan ekonomi juga yang melibatkan langsung dirasakan oleh orang-orang di lorong wisata atau pelaku UMKM di lorong wisata, begitu. Baik, jadi artinya masyarakat di lorong wisata ini akan sangat banyak dilibatkan begitu ya, pasti dalam kecipratan rezeki di situ ya. Baik, kecipratan rezeki dan juga setelah terlibat dalam kegiatan tersebut mungkin Pak mereka mungkin bisa menggali potensi diri mungkin dari anak-anak mudanya akan mengadakan kreativitas seperti apa nantinya ketika terlibat dalam berbagai kegiatan di pemerintah Kota Makassar. Baik. Nah, tadi semoga kedepannya masih bisa menambah begitu lorong wisata dan lorong-lorong di Kota Makassar semua dan masyarakat lorong tentunya akan tercover semua dengan lorong wisata ini dan juga bagaimana mereka lebih kreatif dan juga kebersihan juga tentunya ya Pak untuk lorong wisata ini. Baik. Nah, setelah tadi kita membahas terkait lorong wisata dan berbagai sektor di Kota Makassar, mungkin Pak terkait Metaverse dan Makaverse ini boleh jujur saja Pak, mungkin banyak masyarakat yang masih skeptis begitu dan juga bertanya-tanya apakah bisa masyarakat Makassar menerapkan Metaverse atau Makaverse itu sendiri dan sejauh ini sudah seperti apa Pak program Makaverse sendiri? Ya, jadi memang untuk Makaverse sendiri tahun lalu kita sudah melakukan evaluasi dan SKPD sudah mendata ternyata ada 66 konten aplikasi dan Makaverse yang bisa kita terapkan di 2022 kemarin. Dan alhamdulillah dari sekian banyak aplikasi sudah ada beberapa aplikasi yang menjadi unggulan untuk Makaverse ini sendiri. Nah, paling pertama mungkin paling sering terdengar di masyarakat, aplikasi Pakintaki. Ini sekarang kita sudah aplikasikan dan aplikasi Pakintaki atau aplikasi untuk pembayaran pajak ini sudah terkonek langsung dengan beberapa aplikasi-aplikasi besar seperti mungkin Tokopedia, kemudian dengan kantor pos ini sudah terkonek juga dengan BPBD dengan BPD Sulselbar. Jadi banyak channel-channel pembayaran untuk pajak dan retribusi ini kita sudah buka sehingga betul-betul masyarakat bisa menggunakan atau bisa mengakses untuk pembayaran pajak secara online. Kemudian untuk kami di Bapeda ada 2 program atau 2 aplikasi. Pertama untuk Sekolaki. Program Sekolaki ini untuk mendata masyarakat atau anak-anak yang tidak bersekolah. Baik. Jadi apabila dia tidak sekolah atau tidak mempunyai akses kepada pendidikan, ini kita berikan akses kepada pihak CSR atau mungkin pihak perusahaan untuk memberikan bantuannya. Seperti contoh kita sudah membantu beberapa siswa. Ini kita berikan bantuan berupa peralatan alat tulis untuk mereka bersekolah, kemudian kita hubungkan untuk sekolah-sekolahnya. Kemudian kita juga punya yang namanya aplikasi Sihatan. Sihatan ini kita kerjasamakan dengan pihak UNICEF untuk mendata sejauh mana potensi kesehatan di masyarakat. Ini juga kita lakukan kerjasama dengan beberapa kader-kader kesehatan di masing-masing kelurahan. Nah, selanjutnya ada juga beberapa aplikasi yang memang sekarang dalam tahap develop, jadi tahap pengembangan. Mudah-mudahan pada saat besok kita menyampaikan evaluasi terhadap rekords tahun lalu, SKPD sudah menyampaikan sejauh mana tahapannya. Dan memang kami akui memang masih ada karena membangun aplikasi itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang boleh dibilang cukup panjang. Memang kita mendorong terus, makanya Makaverse ini kita masukkan sebagai tema tahun 2023 supaya mengingatkan sebagai reminder kepada SKPD bahwa yang rekursus kemarin ini masih ada PR loh, masih ada janji kepada masyarakat. Kita ingatkan sejauh mana progresnya, meskipun berganti pejabat menjadi tanggung jawab selanjutnya untuk pejabatnya, supaya tidak terlupa mereka terus melaksanakan apa yang kita sudah janjikan ke masyarakat. Karena kita tidak mau sebagai pemerintah tidak melaksanakan apa yang sudah kita janjikan, apalagi yang namanya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk perbaikan terhadap pelayanan masyarakat, ini kita perlu laksanakan dengan segera. Seperti begitu. Ya. Apalagi terkait Metaverse dan juga Makaverse terkait digitalisasi, artinya kedepannya kita tidak akan lepas begitu dari digitalisasi. Mungkin kemarin sudah dibahas terkait Makaverse, tetapi untuk rakorsus besok akan tetap dibahas dan ini akan menjadi pembahasan yang akan berkelanjutan begitu ya Pak, karena kita tahu kita tidak akan lepas dari namanya teknologi baik Makaverse. Dan juga di Kota Makassar sendiri Pak, saya sempat menemui beberapa begitu dan juga mahasiswa, mereka banyak yang mulai menjurus ke startup begitu, penciptaan aplikasi. Mungkin dukungan pemerintah Kota Makassar terhadap pemuda-pemuda yang bergerak di bidang digital begitu Pak, seperti apa? Kita sudah membuat beberapa macam berbagai macam kegiatan yang mendukung untuk startup. Mungkin untuk detailnya itu ada di teman-teman Dinas Kominfo, tetapi
perlu kami sampaikan juga, memang kita tidak kita tidak menutup ruang untuk kreativitas di Kota Makassar. Apabila mungkin ada sesuatu yang ingin dikerjasamakan, ingin membantu khususnya pelayanan di Kota Makassar, kita pasti berharap ada sentuhan dari masyarakat. Karena tentu mengurus masyarakat yang jumlahnya 1,4 juta ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah butuh banyak bantuan. Apa itu mungkin dari masyarakat, dari teman-teman akademisi, praktisi, atau mungkin dari para stakeholder lainnya. Ini kita butuh semangatnya, kita butuh bantuannya supaya betul-betul sama-sama kita bergerak menuju perbaikan, menuju kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Begitu, ya. Jadi ada begitu banyak ruang yang dibuka untuk kemajuan Kota Makassar dan juga terutama untuk bagaimana pemuda-pemuda ini dilibatkan, dan juga yang tadi ada kreativitas menciptakan aplikasi, mungkin ada yang memulai untuk mencoba di startup, itu akan seluruhnya tercover untuk ruang-ruang begitu di pemerintah Kota Makassar untuk mendukung teman-teman yang ingin berkreativitas di bidang digitalisasi. Nah, tadi kita sudah membahas terkait Makaverse dan juga Metaverse. Mungkin ada yang sedikit terlupa nih Pak terkait transportasi di Kota Makassar. Baik. Iya. Nah, ini kan kita tahu bahwa di Kota Makassar ini transportasi, kita berbicara terkait transportasi agak sedikit ini ya, karena kita lihat di Kota Makassar ada yang suka ngerem mendadak yang seperti ini, dan juga transportasi umumnya masih banyak yang bermasalah begitu. Untuk transportasi sendiri Pak akan dibahas juga di Rakorsus atau seperti apa? Jadi ya, memang untuk transportasi inilah yang perlu kami sampaikan, karena ada beberapa pandangan khususnya mungkin terhadap Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah mengurus transportasi massal. Apalagi ya, sekarang kita tahu sendiri sudah ada memang proyek-proyek nasional yang berkaitan dengan transportasi itu diserahkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Sehingga memang ya Makassar dalam hal ini, makanya kita mengundang besok juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan paparannya atau penjelasan bagaimana sih, sejauh mana kewenangan terhadap pemerintah kota. Dan memang sekarang kita punya inisiasi untuk merubah jenis transportasi kita. Pernah kemarin waktu tanggal 9 November 2022, Pak Wali sudah melaunching yang namanya Cokmo. Cokmo ini kita harapkan menjadi salah satu moda transportasi yang tidak hanya terbarukan, dia juga menggunakan energi, menggunakan sumber daya listrik. Jadi betul-betul ini ramah lingkungan dan bisa kita aplikasikan, karena kendaraannya kecil dan bisa direplikasi oleh teman-teman organda nantinya. Kemudian kita juga memperbaiki beberapa kendaraan operasional kita, seperti mungkin nanti untuk kendaraan yang digunakan oleh teman-teman di puskesmas yang namanya Dottoro, yang dulunya menggunakan bensin, itu kita perbaiki juga menggunakan elektrik. Kemudian akan ada tetere, ini juga bisa digunakan oleh masyarakat di kelurahan untuk sebagai alat distribusi produk UMKM. Ini kita beli juga untuk 153 kelurahan, dan ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mungkin bisa membantu moda transportasi kita. Tapi memang untuk saat ini memang Makassar pola kita ingin memajukan yang namanya Cokmo. Nah, memang sementara Cokmo ini kita ajukan kepada pihak Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin yang namanya SKRD supaya bisa kita produksi secara massal. Mudah-mudahan tahun ini kita punya sekitar 15 kalau tidak salah. Mudah-mudahan setelah SKRD-nya disetujui oleh Kementerian Perhubungan, ini kita bisa produksi supaya setiap kecamatan ini punya alat transportasi massal yang menggunakan basis listrik. Ini bisa menjadi contoh dan bisa diaplikasikan di berbagai transportasi lainnya begitu. Baik, kita tunggu begitu ya Pak, kedepannya akan seperti apa pengaplikasian dari Cokmo itu sendiri di Kota Makassar, dan juga dapat menangani begitu berbagai kendala terkait transportasi di Kota Makassar. Dan juga tadi yang menarik, nama-namanya nih mengambil nama-nama menggunakan bahasa daerah. Iya betul sekali. Tetere, Cokmo, banyak. Dan juga itu jadi salah satu ajang untuk bagaimana tetap mempertahankan budaya kita, dan juga bagaimana bahasa di Kota Makassar, karena semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, biasanya orang menggunakan bahasa Inggris begitu Pak untuk berbagai aplikasi, tapi Makassar tetap mengaplikasikan bahasa daerah untuk berbagai programnya. Baik, mungkin Pak setelah Rakorsus nanti besok digelar untuk 2023, harapan kedepannya akan seperti apa Pak? Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners yang sedang menonton. Ya, tentunya dengan adanya Rakorsus besok ini kita memberikan pemahaman yang baru
tidak hanya kepada seluruh pejabat di pemerintah Kota Makassar, seluruh pegawai di pemerintah Kota Makassar, kita juga memberikan pemahaman yang baru terhadap masyarakat, terhadap stakeholder kita. Bagaimana kita mengharapkan adanya pentahelix, adanya keterlibatan tidak hanya mungkin akademisi, praktisi, media dan organisasi-organisasi lainnya dan pihak swasta. Kita mengharap juga ada pemahaman kepada masyarakat bagaimana kita bersama-sama membangun kota ini. Membangun kota ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar, pastinya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena memang membangun kota ini tidak bisa sendiri, tidak bisa pemerintah kota sendiri, harus kita sama-sama kita untuk kesejahteraan Kota Makassar. Dan harapannya ya mudah-mudahan Rakorsus besok bisa berjalan dengan lancar. Besok kita akan menyiarkan secara live, tidak hanya menggunakan televisi lokal, kita akan buka juga menggunakan media nasional, kita akan buka juga melalui channel YouTube kita, baik channel YouTube yang ada di Dinas Kominfo maupun channel YouTube yang ada di Bapeda Kota Makassar, seperti begitu. Silahkan masyarakat sama-sama kita nonton, kita lihat pengetahuannya. Ada pakar dari Prof. Yohanes Surya, kemudian ada Prof. Dedi Haryadi, ada juga yang namanya Prof. Denny, dan yang terakhir akan ada pengisian spiritual, pengembangan spiritual oleh Pak Ari Ginanjar. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati dan menonton, memberikan inspirasi dan pengetahuan baru terhadap pemerintah Kota Makassar, begitu. Yang paling ditunggu ini debatnya kali ya. Iya, termasuk debatnya pasti ya, insya Allah. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak atas Ya, berbagi kasih. informasinya sore ini. Semoga besok pelaksanaan Rakorsus dapat berjalan lancar dan Amin, juga ya, memberikan inspirasi baru dan juga solusi-solusi untuk permasalahan di Kota Makassar, dan juga sukses terus untuk rekan-rekan di pemerintah Kota Makassar, dan juga semoga ini menjadi ajang untuk memperbaiki Makassar lebih baik lagi ke depannya. Baik, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menonton program kita pada sore hari ini, dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.